Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah video tentang pengantar mata kuliah hukum Islam di Indonesia. Jadi video ini saya peruntukkan bagi mahasiswa saya yang ada di Fakultas Syariah IAIN Luksumawe, khususnya di jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Tetapi video ini juga dapat ditonton dan diambil manfaatnya oleh berbagai kalangan yang lain, baik dari kalangan mahasiswa maupun kalangan umum yang ingin mendalami tentang dinamika hukum Islam di Indonesia. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan bahwa hukum Islam di Indonesia ini terbagi kepada dua. Yang pertama hukum Islam yang sudah formal, sudah menjadi hukum positif. Dan yang kedua yaitu hukum Islam masih dalam bentuk atau masih bersifat fikih yang tersebar dalam berbagai kitab ulama. Jadi perbedaan antara keduanya adalah kalau yang satunya yang sudah menjadi hukum formal, hukum positif, ini sudah ada campur tangan negara ataupun pemerintah dalam melakukan kodifikasi, dan otomatis peraturan ini sudah berlaku secara formal bagi masyarakat, di mana masyarakat semuanya harus melaksanakan, dan ada konsekuensi bila masyarakat tidak melaksanakan ataupun tidak mematuhinya. Konsekuensi itu bisa berupa sanksi ataupun hukuman. Sedangkan hukum Islam yang belum menjadi hukum positif, yang sifatnya masih fikih, itu merupakan sesuatu yang tidak memiliki sanksi, tidak memiliki hukuman, ataupun tidak ada keharusan secara resmi bagi masyarakat untuk melaksanakannya. Tapi tidak ada salahnya, tidak ada salahnya bagi masyarakat kalau melaksanakan hukum Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di Indonesia ada berbagai peraturan perundang-undangan yang berbasis pada hukum Islam. Jadi ini dapat kita pahami kenapa ada undang-undang yang berbasis hukum Islam seperti undang-undang perkawinan misalkan, kemudian undang-undang tentang haji dan umrah, kemudian undang-undang tentang perbankan Islam, kemudian undang-undang tentang MUI, kemudian undang-undang tentang peradilan agama dan undang-undang yang lain. Ini dapat saya sampaikan
beberapa alasan ya kenapa undang-undang itu mesti ada. Yang pertama, Indonesia ini adalah negara dengan mayoritas Muslim. Jadi ada berbagai aktivitas umat Islam ini perlu diatur secara resmi dalam bentuk undang-undang. Seperti masalah haji. Seperti kita tahu bahwa umat Islam itu setiap tahun banyak yang melakukan haji. Bahkan seperti sekarang ini haji itu sudah mengalami antri ya. Pendaftar haji itu harus mengantri untuk bisa berangkat ke tanah suci. Jadi persoalan haji ini bukan persoalan yang sederhana, tapi dia merupakan persoalan yang kompleks yang sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Jadi harus ada campur tangan negara supaya pelaksanaan haji ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga masalah wakaf. Ada undang-undang tentang wakaf. Jadi seperti kita tahu bahwa dengan mayoritas Muslim, maka potensi wakaf di Indonesia ini juga sangat luar biasa. Yang namanya orang Muslim itu dia senang ataupun doyan wakaf. Kenapa? Karena wakaf itu merupakan salah satu implementasi ya dari nilai-nilai keislaman ataupun implementasi dari anjuran agama Islam baik dari Al-Quran maupun hadis yang sangat menganjurkan kepada umat Islam untuk melakukan wakaf, dan wakaf itu merupakan salah satu amal jariah yang akan mengalir terus pahalanya, yaitu di akhirat ketika seseorang sudah meninggal dunia. Nah, persoalan wakaf ini juga bukan masalah sederhana. Jadi potensi wakaf di Indonesia ini sangat besar. Bukan mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional, itu aset wakaf itu banyak sekali. Jadi supaya aset wakaf ini dia berdaya guna, kemudian bernilai produktif, kemudian juga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka masalah wakaf ini juga perlu diatur dalam undang-undang yang resmi. Artinya negara harus hadir untuk mengatur wakaf ini supaya dia juga berjalan dengan baik dan bernilai manfaat bagi masyarakat. Nah, jadi selain dua undang-undang tersebut ada lagi, yaitu seperti undang-undang perkawinan, kemudian juga ada undang-undang peradilan agama dan juga undang-undang perbankan syariah, yang itu semuanya diatur karena kebutuhan umat Islam. Karena di Indonesia ini mayoritas Muslim, maka negara harus menyahuti kebutuhan umat Islam ini dengan mengatur undang-undang terhadap pranata-pranata hukum Islam ini. Berbagai pranata hukum Islam ini perlu diatur. Jadi kita akui bahwa masih banyak pranata hukum Islam yang juga perlu diatur dan ini belum dilakukan oleh negara. Mungkin ada kasus-kasus nanti yang juga yang dianggap itu menjadi urgent, itu juga negara harus mengaturnya supaya dia dapat berjalan dengan baik. Baik, jadi perkuliahan ataupun kajian tentang hukum Islam di Indonesia ini sangat penting, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah itu sangat penting. Yang pertama tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif, kemudian juga mahasiswa ini nanti dapat
memahami ataupun mengetahui apa saja hukum Islam yang belum menjadi hukum positif, dan itu perlu diadvokasi untuk menjadi hukum positif, ya. Nah, sehingga dengan demikian segala kebutuhan hukum umat Islam itu bisa terpenuhi. Nah, jadi demikian saja dulu sekilas pengantar tentang mata kuliah hukum Islam di Indonesia. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semua pihak, khususnya mahasiswa saya di Fakultas Syariah YIN Luksumawe. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.